Dan terakhir adalah Musa, yang adalah pokok dari cerita dalam kitab Keluaran. Dan seorang kakak yang lain, yaitu kakak perempuan yang disebutkan dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 4, yang juga tanpa nama, tapi ditemukan namanya bernama Miriam di kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ke-20. Dengan demikian, sebelum bayi itu diceritakan dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 hingga ayat 10, Amram dan Yokebed telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama Harun dan seorang anak perempuan bernama Miriam. Dan Musa dalam catatan yang kita pahami adalah anaknya yang ketiga dari Amram dan Yokebed. Sayangnya terjemahan baru edisi 2 hanya mencatat tentang kakaknya, pasal 2 ayat 4 dari kitab Keluaran. Dan Alkitab terjemahan baru edisi pertama hanya mencatat kakak perempuan. Dan tidak ada informasi sama sekali menyangkut siapa nama putri, siapa dayang-dayang, dan semua orang yang terlibat. Kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 hingga ayat 10 hanya menyebutkan satu nama. Dan nama itu hanya Musa. Nama yang diberikan oleh putri Firaun kepada bayi yang dia temukan di dalam peti dalam sungai Nil itu. Hal ini menunjukkan bahwa pusat perhatian dari cerita Keluaran pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10 hanya difokuskan kepada Musa. Sedangkan orang-orang yang ada dalam cerita itu hanya sebagai pelengkap. Namun ketika mereka tidak ada dalam cerita, justru cerita Musa pun juga akan menjadi buyar. Yang kedua, catatan yang kedua, nama Musa bukanlah nama Ibrani. Sebab pemberi nama itu adalah seorang yang berasal dari bangsa Mesir. Nama Musa atau Mose menunjukkan kepada peristiwa ketika anak itu dijumpai, yang dikatakan dalam teks Alkitab, aku telah menariknya dari air. Atau sebenarnya juga bisa diterjemahkan ditarik keluar dari dalam peti. Dengan memberi nama kepada Musa, maka putri Firaun menegaskan bahwa dirinya adalah ibu atau pemilik dari bayi laki-laki itu. Putri Firaun tahu bahwa bayi laki-laki itu pastilah adalah bayi dari perempuan Ibrani. Dari ayat 6 kitab Keluaran pasal 2. Yang seharusnya dibunuh pada waktu dilahirkan. Namun putri Firaun jatuh hati. Dalam teks terjemahan baru dikatakan karena kasihan kepada bayi itu. Dan memberi nama sekaligus mengangkat bayi itu menjadi anaknya. Maka putri Firaun telah menjadi pembebas atau penyelamat bayi tersebut dari kematian. Maka dengan demikian, putri Firaun bertindak melawan perintah Firaun ayahnya. Dan cerita itu memberitahukan bahwa Tuhan Allah mempunyai maksud khusus bagi bayi itu. Bayi yang lahir di waktu yang salah. Dan juga Tuhan Allah yang menyertakan putri Firaun menjadi alat keselamatan bagi bayi itu dari peti kematian yang dirancangkan oleh Raja Firaun, bangsa Mesir itu. Yang ketiga, kata Ibrani yang dipakai untuk menyebutkan peti yang dibuat oleh Amram dan Yokebed untuk meletakkan bayi itu, kata itu sama dengan kata Ibrani yang dipakai untuk menyebutkan tentang Bahtera Nuh. Dengan demikian, walaupun peti itu bisa saja menjadi peti kematian bagi bayi itu, jikalau tidak ditemukan oleh putri Firaun. Namun, bagi Allah, peti itu justru adalah peti yang menyelamatkan, yang menghantarkan dan yang membawa Musa untuk menuju kepada satu proses yang panjang, menuju pada kebahagiaan, tapi juga kehidupan yang akan membawa banyak bangsa menuju tanah perjanjian. Apa yang dilakukan oleh Amram dan Yokebed percaya dan berharap dalam peti itu, bahwa peti itu seharusnya karena berpasrah
akan terjadi sesuatu kepada anak itu, dalam hal ini Musa. Namun peti itu dirubah menjadi peti kehidupan, peti keselamatan bagi bayi itu. Sama seperti bahtera Nuh yang adalah bahtera keselamatan. Ketika kehidupan Nuh bersama-sama dengan keluarga, bersama dengan istri, anak-anak dan menantu-menantunya ada dalam keselamatan dan rancangan kasih Tuhan. Menurut kesaksian kitab Ibrani pasal 11 ayat 23, Amram dan Yokebed berani menentang perintah Firaun dengan menyembunyikan bayi itu karena mereka percaya kepada Tuhan. Dikombinasikan dengan moleknya bayi itu, maka belas kasihan dari ibu ditambahkan dengan iman yang kuat antara Amram dan Yokebed. Mereka berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan yang dirancangkan oleh Tuhan. Mungkin orang tua akan lepas tangan, tetapi belas kasihan Allah akan nampak ketika orang tua berserah dan percaya kepada Tuhan. Catatan yang keempat, kisah ini menegaskan kepada kita bahwa lolosnya Musa dari kematian karena perintah Firaun, diangkatnya Musa menjadi anak dari putri Firaun, bukan suatu peristiwa kebetulan. Bukan juga karena Musa bernasib baik. Bukan juga karena Musa sudah dikatakan seperti orang-orang Kupang bilang, dia pun garis tangan begitu, dia pun mujur itu. Ketika lolos jadi polisi, jadi pegawai, dia pun garis tangan. Oh tidak, bukan karena mujur dan nasib baik. Itu karena rancangan Tuhan dan kehendak Tuhan. Semua yang diberikan oleh Tuhan adalah bagian dari kebaikan dan kebahagiaan yang dirancangkan oleh Tuhan. Hal yang luar biasa yang ditegaskan dari teks ini hendak menjelaskan bahwa Musa ditarik keluar dari dalam air. Musa ditarik dari peti itu menuju kepada kehidupan yang besar dan mulia. Dan dia pun harus mampu menjadi yang sama bagi bangsanya untuk menarik bangsa itu keluar dari kematian dan kesengsaraan. Itu berarti Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, seseorang yang mendapatkan kebahagiaan yang ditunjukkan oleh Tuhan bukan karena dia nasib baik, tapi ada rancangan yang besar yang dibuat oleh Tuhan bagi setiap orang, sehingga dia juga mampu melakukan yang sama bagi orang lain. Itu tujuan Musa diselamatkan. Jikalau Bapak Mama, saudara-saudaraku sekalian, dibebaskan, diloloskan, dan mendapatkan kebahagiaan hingga saat ini, itu berarti bahwa Bapak, Mama, saudaraku sekalian juga menjadi bagian dari berkat bagi orang lain. Bukan karena kebetulan atau garis tangan yang ditentukan. Oleh karena itu saudara-saudaraku, Bapak, Mama yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita dapat menarik beberapa hal penting. Yang pertama, orang tua yang berjuang dengan iman dan belas kasih.